Halo Sahabat Tech, ketemu lagi nih kita di channel YouTube Tech ID. Sekarang saya mau nge-review handphone terbarunya Samsung. Ini dia nih, udah ada di tangan saya. Namanya Galaxy M11. Terus segmen yang buat handphone ini nih termasuk ke segmen entry level Sahabat Tech. Ini nih pakai kapasitas baterai yang lumayan besar ya, yaitu 5000 mAh atau mAh. Jadi Sahabat Tech mau tahu gak gimana sih performa dari handphone ini nih? Kalau penasaran, mendingan tonton terus video ini sampai selesai Sahabat Tech. Oke, ayo. Galaxy M11 hadir dengan desain yang cukup simpel. Nggak banyak ornamen bling-bling yang diberikan di seri bodi ini. Jadi bodi belakangnya tampil dengan desain matte. Saya sih suka-suka aja karena bikin smartphone ini nggak licin saat digenggam. Ditambah lagi cap jari yang nggak akan membekas di bodi belakang HP ini Sahabat Tech. Di bagian belakang ini ada 3 kamera yang tersusun secara vertikal dengan LED flash di sebelahnya. Sedikit ke tengah terdapat pemindai sidik jari. Tentunya hal ini berhubungan dengan panel layar yang digunakannya. Kalau soal layar nih Sahabat Tech, ini ukurannya 6,4 inci Sahabat Tech. Terus teknologinya itu punya Samsung sendiri, namanya PLS. Ini nih PLS ini setara lah sama layar berteknologi IPS. Oh ya, kalau PLS itu singkatan dari Plane Line Switching Sahabat Tech. Jadi salah satu kelemahan layar TFT itu adalah mengalami perubahan warna kalau dilihat dari sudut lebar Sahabat Tech. Misalnya nih kalau dilihat dari samping. Tapi enggak terjadi di layar PLS TFT ini Sahabat Tech. Seperti yang saya bilang tadi nih Sahabat Tech, kalau layar PLS ini itu menyaingi teknologi layar IPS. Makanya warnanya itu cerah Sahabat Tech. Nih lihat deh tuh, cerah kan? Bagus makanya. Sementara di sisi kiri atas ada kamera depan punch hole. Ukurannya cukup besar sih untuk sebuah punch hole. Oh ya Sahabat Tech, tadi kan saya udah bilang kalau baterai handphone ini nih itu cukup besar kapasitasnya, yaitu 5000 mAh. Terus biarpun kapasitas baterainya besar, cuman bodinya nih menurut saya nih enak dipegang, terus dia nggak terlalu berat-berat banget. Tuh lihat deh, enak, terus nggak licin lagi. Oke Sahabat Tech, sekarang saya mau mengulas soal kameranya nih. Di kamera ini nih, belakangnya ada 3 kamera Sahabat Tech. Ayo kita lihat gimana sih performa kameranya. Kamera belakang Galaxy M11 dilengkapi dengan konfigurasi 3 kamera. Kamera utama memiliki resolusi 13 megapiksel. Kamera kedua menggunakan lensa ultralebar dengan sensor beresolusi 5 megapiksel. Sedangkan kamera terakhir adalah depth sensor dengan resolusi 2 megapiksel. Ini berguna untuk memberikan efek bokeh pada latar belakang subjek utama. Pengujian saya mulai dengan memotret menggunakan kamera utama. Pada siang hari, kamera ini memberikan tingkat exposure yang cukup rapi di area-area tertentu, seperti di sela-sela batang daun. Tetapi jika dilihat lebih seksama, performa AE atau auto exposure agak terlalu agresif pada bagian genteng rumah di kejauhan. Ketajaman detailnya itu cukup bagus lah ya untuk ponsel di kelasnya. Begitu pula dengan performa warna. Selanjutnya saya memotret menggunakan kamera ultralebar. Sesuai namanya, kamera ini berfungsi untuk menangkap gambar lebih luas dari kamera utama. Di sini performa auto exposure tidak mampu menentukan porsi masing-masing karena masih ada bagian gelap di beberapa subjek yang seharusnya terang, seperti pada daun di pepohonan di pinggir jalan. Detail yang diberikannya juga tidak tajam, ini dapat dibuktikan pada hasil rumput dan daun pepohonan. Kabar baiknya nih Sahabat Tech, tidak ada gangguan distorsi yang biasa hadir pada lensa ultralebar. Kamera belakang Galaxy M11 juga dilengkapi dengan zoom digital. Zoom maksimal yang diberikan ponsel ini adalah 8 kali Sahabat Tech. Hasil yang diberikannya adalah detail yang sangat menurun. Selain itu, terdapat gangguan color fringing atau pergeseran warna pada beberapa tepi subjek. Oleh karena itu, saya tidak sarankan untuk melakukan zoom pada kamera Galaxy M11. Terlepas dari semuanya nih, ini cukup wajar mengingat ponsel ini menyasar pada entry level. Seperti kebanyakan ponsel saat ini, Galaxy M11 juga dilengkapi dengan fitur pemotretan panorama. Hasil penggabungan antar frame terlihat baik. Tidak ada gangguan miring antar sambungan gambar pada frame. Meski ada bagian yang agak overexposure, ini cukup wajar untuk ponsel sekelas Galaxy M11. Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa salah satu dari ketiga kamera belakang ponsel ini dilengkapi dengan kamera depth sensor untuk menghadirkan latar belakang bokeh. Meski ada sedikit penggabungan antar subjek dan latar belakang, seperti pada pinggiran daun dan celahnya, tetapi secara keseluruhan dapat saya katakan kualitas bokehnya bagus.
Ketika saya memotret pohon yang dibelakangi sinar matahari, fitur HDR dalam Galaxy M11 memang cukup andal menampilkan warna hijau daun yang tidak gelap. Tetapi sayangnya tampilan langit pada bagian latar belakang pohon ini agak memperlihatkan gangguan overexposure. Detil pada awan tidak tajam dan langit yang seharusnya warna biru menjadi hampir seluruhnya warna putih sahabat tech. Samsung tidak menyediakan fitur Night Mode pada Galaxy M11. Jadi kamu harus menggunakan mode standar jika ingin memotret pada malam hari. Pada kamera utama, hasil yang diberikannya saat memotret malam hari adalah detail yang tidak tajam serta terdapat banyak gangguan noise. Selanjutnya, saya memotret malam hari menggunakan lensa ultra lebar. Hasilnya memperlihatkan detail yang agak lebih menurun jika dibandingkan dengan kamera utama. Gangguan noise-nya juga terdapat lebih banyak daripada ketika saya menggunakan kamera utama. Sebagai catatan nih sahabat tech, saya memotret skema malam hari dengan hanya penerangan bulan dan beberapa lampu jalanan di bawah. Jadi jika ingin memotret malam hari, pastikan ada penerangan lampu yang cukup ya. Kamera depan Galaxy M11 dilengkapi dengan sensor gambar 8 megapiksel. Meski tidak dilengkapi dengan tambahan kamera depth sensor, kamera depan ini dapat pula menampilkan efek bokeh seperti kamera belakang. Hasilnya adalah pembagian antara wajah dan latar belakang dengan baik sehingga efek bokeh terlihat cukup rapi nih. Lihat deh. Dalam hal performa video, Galaxy M11 dapat merekam hingga resolusi Full HD dengan kecepatan 30 fps. Soal warna, hasilnya terbilang bagus untuk ukuran ponsel di kelasnya. Performa auto exposure terbilang cekap tanggap, tetapi tidak demikian dengan performa autofocus. Detil pada genteng rumah terlihat bagus, tetapi tekstur pada beberapa pepohonan tidak terlalu istimewa. Oh iya, video pada Galaxy M11 tidak dilengkapi dengan fitur stabilisasi. Jadi kamu harus hati-hati ya saat merekamnya menggunakan tangan. Oke, tadi kan saya udah ngomongin soal performa kameranya. Sekarang saya mau ngomongin performanya saat digunakan sehari-hari, termasuk main game dan ya macam-macam lagi ya. Jadi ini tuh prosesor yang digunakannya adalah Qualcomm Snapdragon 450. Terus kapasitas RAM-nya 3 GB sama penyimpanan internal sebesar 32 GB. Jadi sebelum saya mengujinya menggunakan main game, itu saya mau menjalankannya pakai Benchmark dulu sahabat tech. Aplikasi Benchmark pertama yang saya jalankan itu 3D Mark. Nah, Benchmark ini nih untuk mengetahui seberapa andal handphone ini melakukan render grafis terutama saat bermain game sahabat tech. Hasil pengujian 3D Mark menunjukkan skor 818 untuk slingshot dan 822 untuk slingshot unlimited. Sementara untuk pengujian slingshot extreme, extreme unlimited, dan extreme vulkan, skor yang diperoleh adalah 437, 489, dan 489 juga sahabat tech. Skor ini tipikal untuk smartphone entry dengan prosesor Snapdragon seri 4 sahabat tech. Sementara itu saya juga menjalankan PC Mark 2.0 sahabat tech dengan menunjukkan skor rata-rata sebesar 4667. Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa baik Galaxy M11 menangani tugas sehari-hari. Dalam pengujian ini, Galaxy M11 paling unggul dalam melakukan editing foto dengan skor 7589 sahabat tech. Sementara skor untuk kecepatan komputasi menggunakan PC Mark Storage mencatat skor rata-rata adalah 7060 poin sahabat tech. Kini saya mau membicarakan daya tahan baterainya. Kapasitas baterai yang diberikan ponsel ini adalah 5000 mAh ya seperti saya yang bilang tadi ya sahabat tech. Terus saya menguji menggunakan aplikasi PC Mark. Terus hasilnya itu bertahan selama 11 jam 45 menit. Ini dapat dikatakan bahwa Galaxy M11 lebih memiliki waktu yang lebih lama ketimbang Galaxy M31 walau handphone ini nih memiliki kapasitas baterai 6000 mAh. Pada PC Mark, saya itu menjalankan selama 9 jam 47 menit untuk M31 sahabat tech. Dengan kapasitas baterai yang besar, Samsung melengkapi Galaxy M11 dengan charger bersistem fast charging atau pengisian cepat sebesar 15 watt. Setelah mengujinya, Galaxy M11 membutuhkan waktu 2 jam 35 menit untuk terisi penuh dari kapasitas 20%. Sedangkan kakaknya, Galaxy M31 membutuhkan waktu 2 jam 14 menit untuk terisi secara penuh dari keadaan baterai 20%. Dengan demikian nih sahabat tech, Galaxy M31 lebih cepat mengisi daya baterai meski sama-sama memegang fast charging sebesar 15 watt dan mengingat bahwa Galaxy M31 memiliki daya baterai yang lebih besar yaitu 6000 mAh. Oke, kalau kita jalanin aplikasi Benchmark itu hanya angka-angka saja sahabat tech. Mau bagaimanapun juga kalau mau lihat performa itu harus
kayak di main game secara langsung lah. Makanya saya di sini saya mau main game. Gamenya itu ada 3 sahabat tek. Ketiga game itu adalah PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, sama Chess Rush. Terus kalau mau pas main PUBG Mobile sama COD itu atau Call of Duty, saya mau lihat bagaimana performanya. Sedangkan ketika saya memainkan game Chess Rush itu untuk melihat segimana sih berkurangnya daya tahan baterainya sahabat tek. Dalam game Call of Duty Mobile, grafis yang direkomendasikan adalah low dengan frame rate medium. Tapi frame rate ini bisa dinaikkan sampai high, sementara kualitas grafisnya saya turunkan ke kualitas low. Oh iya sahabat tek, Galaxy M11 juga dibekali dengan game launcher. Tetapi saya tidak menemukan dukungan fitur game booster seperti temperatur control atau memori monitoring seperti di Galaxy seri A. Saat game dijalankan, saya juga mendapati tidak adanya menu untuk mengakses dukungan tersebut di game launcher. Secara keseluruhan, Galaxy M11 mampu menjalankan game COD Mobile. Namun saya mendapati ada beberapa gejala lag saat bermain, walaupun hanya terjadi sesekali saja. Hasilnya bisa dibilang bukan yang terbaik di kelasnya, tetapi tetap bisa menjalankan game mobil ini sih. Ukuran pansel ini pada akhirnya menghambat permainan saya. Beberapa tombol yang seharusnya terdapat di pojok layar justru terhalang pansel dan tidak bisa ditekan. Masalah ini umum yang kerap terjadi di ponsel dengan pansel, apalagi dengan ukuran yang cukup besar sahabat tek. Nah, saya itu udah bermain Call of Duty Mobile selama sekitar 40 menit. Terus pas saya catat-catat itu kapasitas baterainya berkurang hanya 10 menit sahabat tek. Bisa dibilang irit juga ya. Game kedua yang saya mainin itu adalah Chess Rush sahabat tek. Emang sih game ini itu nggak berat-berat banget. Tapi karena satu sesi itu durasinya agak panjang, jadi bisa untuk mengetes daya tahan baterainya juga sih. Pengaturan grafis di game Chess Rush itu bisa dibuat mentok kanan tanpa harus mengorbankan kenyamanan sahabat tek. Misalnya grafisnya bisa saya bikin ultra, terus resolusinya saya bikin very high. Sedangkan frame rate-nya bisa dibikin ke high sahabat tek. Nyatanya, Chess Rush dapat dimainkan tanpa kendala sama sekali, sekalipun diatur mentok kanan. Animasi karakter terlihat lancar, jumlah karakter yang semakin banyak dalam papan permainan juga tidak menghambat kinerja smartphone ini untuk menjalankan game. Dalam satu sesi permainan yang berdurasi kurang lebih 35 menit, kapasitas baterainya yang berkurang sebanyak 9%. Meski dipakai bermain dalam waktu lama, suhu smartphone ini masih terjaga baik, menghangat, tapi enggak mengurangi kenyamanan sih sahabat tek. Selanjutnya saya memainkan PUBG Mobile sahabat tek. Terus pengaturan defaultnya itu bisa smooth medium. Tetapi demi kelancaran bermain saya mengubah pengaturannya itu dengan smooth high sahabat tek. PUBG Mobile dapat dimainkan dengan lancar. Respon layar juga terbilang baik ketika memainkan game ini sahabat tek. Saya tidak mendapati adanya gejala lag ketika bermain. Tidak ditemui adanya kendala ketika menjalankan game ini nih. Selama saya memainkan PUBG Mobile sekitar setengah jam ya, itu baterai handphone ini nih berkurang sebanyak 7% sahabat tek. Sebagai informasi, handphone yang kapasitasnya 5000 juga itu dengan durasi permainan setengah jam itu bisa berkurang 9 hingga 10% sahabat tek. Jadi sekali lagi intinya kalau baterai ini tuh awet sahabat tek. Oh iya sahabat tek, Galaxy M11 tidak mendukung gyroscope. Untuk kalian yang sering menggunakan gyroscope untuk bermain PUBG Mobile atau COD Mobile, hal ini mungkin akan menyulitkan. Namun seiring berjalannya permainan, kalian akan terbiasa kok tidak menggunakan gyroscope. Satu hal lagi yang menjadi perhatian adalah butuh waktu sedikit lebih lama untuk masuk ke dalam lobi permainan, terutama di dalam game COD atau PUBG Mobile. Hal seperti ini selain masalah koneksi dapat juga disebabkan karena kemampuan komputasi yang kurang gesit dari smartphone tersebut dalam menjalankan game sahabat tek. Oh iya sahabat tek, saya sekarang itu mau ngasih tahu harganya dong, masa performanya doang. Jadi handphone ini nih dijual dengan harga Rp2.099.000 atau 2,1 juta lah ya. Gitu sahabat tek, tertarik gak? Oke sahabat tek, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat tek punya saran, tolong ketik di kolom komentar. Terus jangan lupa juga bagi kalian yang belum, tolong subscribe dong biar
tag ini nih, biar channel tag ini banyak subscribernya. Terus jangan lupa like video ini sama share sebanyak-banyaknya biar saya terkenal ya. Dadah sahabat tag.